Gadis itu hanya jongkok untuk mengambil foto. Saat bangun ponselnya tanpa sengaja jatuh ke celah ruang waktu. Langsung menimpa kepala seorang tuan muda tahun 1937. Tuan muda itu melihat kotak besi yang jatuh dari langit. Wajahnya penuh rasa penasaran. Saat dia berusaha membuka benda itu, tiba-tiba layar menyala memperlihatkan foto sang gadis. Dia pun ketakutan dan langsung melempar jauh ponsel itu. Sementara itu gadis di masa kini menyadari ponselnya hilang. Segera meminjam telepon orang lewat untuk menelepon nomornya sendiri. Tapi tuan muda yang menatap kotak besi yang bisa bersinar dan berbunyi, tidak segera menjawab panggilan tersebut. Gadis itu pun terus-menerus menelepon dengan sabar. Untungnya tuan muda itu cukup berpengalaman. Ketika dering terdengar untuk kedua kalinya, dia pun mengangkat telepon lintas waktu tersebut. Gadis itu dengan cemas meminta agar ponselnya dikembalikan, dan ia akan memberikan uang terima kasih. Saat itu keduanya belum menyadari, mereka berada di dua ruang waktu yang berbeda. Karena penasaran, tuan muda itu dengan enggan menyetujuinya. Tapi setelah menunggu lama dan gadis itu tak kunjung datang, dia pun mulai kehilangan kesabaran. Lalu dengan nada menantang berkata, "Kalau ingin mengambil kembali kotak besi ini, datanglah sendiri ke rumah bangsawan ini." Setelah berkata begitu dia menutup telepon. Kembali ke rumah. Berbaring di kamar yang nyaman, tuan muda itu mulai meneliti benda bernama ponsel itu. Kamera menampilkan wajahnya yang tampan. Dia pun mencoba berbagai pose. Di sisi lain, gadis itu membeli ponsel baru, lalu mengikuti petunjuk tuan muda dan datang ke rumah bangsawan. Tapi dia menemukan tempat itu sudah menjadi objek wisata. Baru saat itu, dia teringat siaran radio di ujung telepon, yang menyebutkan tahun 1937. Untuk memastikan dugaannya, dia kembali menelepon tuan muda, mengajaknya bertemu di bawah pohon bunga kamper. Kemudian dia meminta tuan muda mengukir tanda di batu di dekat situ. Dan benar saja di waktu yang hampir bersamaan, ukiran yang sama muncul di batu masa kini. Gadis itu pun yakin, ponselnya benar-benar jatuh ke masa lalu. Tuan muda pun sangat terkejut saat gadis itu memintanya membuka galeri foto, dan melihat foto kota Shanghai puluhan tahun kemudian. Dia pun tak lagi meragukannya. Keduanya menerima kenyataan aneh ini. Saat itu gadis mengeluh tentang ponselnya yang harganya belasan ribu dolar. Sekarang hilang begitu saja, benar-benar sial. Tuan muda dengan enteng menyatakan bersedia mengganti. Tapi jarak waktu 100 tahun, membuatnya mustahil dilakukan. Dia pun mendapat ide, mengubur 2 batang emas di bawah pohon bunga kamper. Gadis itu setengah percaya setengah ragu menggali tanah. Ternyata benar-benar menemukan emas batangan itu. Seketika dia mengira telah menemukan jalan pintas jadi kaya. Dia bahkan mengubur kabel charger untuk mencoba lagi. Tapi tuan muda tak menemukan apapun. Barulah dia sadar benda hanya bisa berpindah satu arah secara kebetulan. Meski impian jadi kaya mendadak pupus, gadis itu tidak lupa tujuan utamanya. Menggunakan ponsel untuk menemani kakeknya mengunjungi rumah lama. Ternyata saat muda kakeknya tinggal di gang tersebut. Satu-satunya penyesalannya adalah terpisah dari ayahnya karena perang. Sejak itu tidak pernah ada kabar. Gadis itu memutuskan memanfaatkan kejadian aneh ini, meminta tuan muda membantu mencari jejak buyutnya. Tuan muda setuju, tapi dia juga mengajukan syarat. Ingin gadis itu mencari tahu nasibnya di masa depan. Gadis itu awalnya mengira ini hal mudah, tapi setelah mencari kemana-mana, tak ada satupun catatan tentang tuan muda itu. Ternyata meski dia anak keluarga kaya, hidupnya diisi dengan kemalasan dan foya-foya. Saat negara sedang dilanda perang, banyak pemuda patriotik turun ke jalan melakukan demonstrasi. Tapi dia malah mendengarkan musik biola dan minum anggur di rumah mewah. Para pemuda di luar juga berusaha membangkitkan rasa cinta tanah airnya. Tapi tuan muda itu tidak punya cita-cita besar. Dia hanya ingin hidup nyaman dengan hartanya. Gadis itu pun menebak, tuan muda seperti dia, kemungkinan hidup biasa saja tanpa prestasi. Makanya tidak tercatat dalam sejarah. Tapi dia khawatir kebenaran ini akan menyakiti hati tuan muda, dan membuatnya menolak